Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana mempelajari desain dengan praktis dan mudah menggunakan CorelDRAW. Ya, jadi kita akan belajar CorelDRAW sekaligus belajar desain. Ya, langsung saja kembali ke CorelDRAW. Ini adalah satu aplikasi CorelDRAW. Saya gunakan di sini adalah CorelDRAW 5 yang penampakannya bisa kita lihat di sini. Kenapa saya tidak pakai yang terbaru? Karena CorelDRAW 5 sudah cukup untuk mewakili sebagai satu software yang bisa digunakan untuk pemula. 3 boleh, 4 boleh. Ya, dalam satu unsur desain grafis itu ada namanya titik, garis, bidang, ya, kemudian ruang, tekstur, hitam putih dalam arti pencahayaan sini ya terang gelap, kemudian pewarnaan. Ya, saya mulai dari yang 4 yang pertama. Sebenarnya banyak, tergantung yang mendefinisikan, saya tapi pilih yang 8 saja. Yang pertama titik atau dot. Poinnya kita gunakan titik dot dari awal sebuah karya koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya titik digunakan menunjukkan unsur yang lain. Terus dapat semua benda rata-rata digambar dimulai dari titik. Bahkan garis itu adalah kumpul dari titik-titik yang memanjang, kan gitu ya. Jadi titik itu bisa kita gunakan dari A ini ya. Kita bikin titik. Nah, jelas itu ada titik ya. Kita besarkan dari titik di situ. Kita besarkan titiknya. Nah, ternyata kotak. Huruf Arial itu ternyata kotak. Tapi kalau kita pakaikan huruf yang lain, bukan Arial, umpamanya kita pakai Boas, maka dia bulat. Ya, itu kalau kita bikin titik dari Corel, dari huruf. Bisa juga dari yang lain, yaitu dari freehand. Nah, dari pulpen sini mulai kita pakai freehand ini ya. Freehand, kita pilih freehand yang pen ya, atau freehand yang artis yang pen ini ya, atau artis media bisa juga, terserah sampean. Ya, artis media sini yang bagian ini ya, kecil. Kita mulai. Nah, titik. Tapi kayak nokta ya, karena bundirnya nggak jelas. Ini bisa ukurannya kita kecilkan di sini ya. Ini kan gede, kita kecilkan dulu. Nah, kita kecilkan lagi. Nah, ya kita lihat ya, ukurannya bisa kita kecilkan lagi. Kita kecilkan lagi juga bisa. Nah, lihat. Kayak di titik kalau kita lihat di sungai, ini ada batu, atau di jalan yang berbatu, ada batu kerikil, ada batu besar yang jalannya tidak jelas secara alami ya, ada batu besar, itu kecil. Jadi dari titik-titik bentuk nokta kayak gini, nokta itu titik yang tidak jelas ya. Kita lihat ya, seperti itu hasilnya. Itu kita bicara masalah titik. Nah, kalau kita teruskan, setelah kita titik ada unsur kedua yaitu garis atau line. Kita pakai seperti ini ya, pokoknya point line. Klik ya, satu titik ke titik yang lain. Nah, titik ke titik yang lain lah akan bentuk yang kita lihat sendiri ya, dan ukurnya bisa kita atur. Nah, ya, lihat titik ke titik yang lain terhubung dengan titik poin lainnya akan membentuk suatu bentuk gambar, garis, lurus, lengkung juga bisa. Kalau lengkung pakai ini kita freehand bisa ya, ukurannya kita kecilkan kalau terlalu besar, atau lengkung yang manis bisa juga ya. Kita pakai ini umpamanya ya. Ya, jadi kalau kita pakai lengkung ya, freehand ini bisa nggak pakai lengkung, bisa juga sebenarnya.
Nah, juga zigzag. Ya, zigzag kita bikinkan dengan cara klik, tahan, klik, tahan, 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 lepas. Nah, ini zigzag. Tidak beraturan, ya, horizontal, lurus seperti ini tadi. Nah, vertikal, negak ke atas, atau diagonal miring. Ya, kalau mau lebih bagus pakai ini tadi ya, poin ini tadi. Di sini kalau lurus, tahan, lepaskan. Nah, kalau vertikal tahan, lepaskan. Kalau diagonal sudah sangat tahan, lepaskan. Ya, tentang masalah titik. Ya, ini gambar sana bisa gunakan berbagai macam. Kita bisa coba ya di sini. Kamu silahkan coba. Tanya pilihan yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian yang kedua yaitu bidang atau shape. Ya. Nah, titik garis tadi ini ya, kita omongkan. Tik kita bikin ya. Tik, tahan lagi. Tik, kita tahan lagi. Tik, kita tahan lagi. Kembali ke node titik lepas. Tik, maka dia menjadi bentuk kotak. Kalau punya tik, kita tahan. Tik, kita tahan. Tik, kita bentuk ke node lagi. Tik, bentuk segitiga. Ya, bentuk bulat. Ya, bisa aja kita pakai yang ini bulat. Nah, ya kan? Tapi di dalam Corel itu ada kita dibantu oleh shape atau bentuk yang mudah seperti ini. Lihat sudah ada ya seperti ini. Ya. Nah, bulat. Nah, jadi kalian tidak perlu bahkan yang bentuk poligon atau segi banyak bisa juga. Ya, sini lihat ini. Segi 6, segitiga. Nah, segitiga ujungnya atau segi 4, segi 5, segi 6. Nah, semuanya bisa kita ubah di sini. Lihat ya, segi 7 bahkan, segi 8. Bisa ada ya. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana mudahnya bikin bidang di sini ya. Oh, yang lain yang langsung ada ini yang sudah jadi nih. Tuh ini ya. Intinya kita bikin bidang yang ada. Kalau mau berkreasi sendiri silakan pakai ini. Ya, pakai freehand atau ini. Nah, kalau mau yang sudah di sini 1 2 3 4. Nah, di sini kita teruskan yaitu kita bicara tentang ukuran. Nah, kalau tadi bidang, kita ukuran, lihat ukuran, ada besar, ada kecil. Ya. Lihat umpamanya kita yang itu kotak tadi. Gimana cara membesarkannya? Cukup lihat ini ujungnya ada kalau kita tarik. Nah, kita copy dulu umpamanya tadi. Ctrl C, Ctrl V. Ya, kita tarik ujungnya. Nah, Ctrl V lagi. Saya mengcopy lagi. Saya tarik ujungnya. Nah, lihat. Ya, melihat ternyata di situ ada 3 macam langsung dengan cara seperti itu nampak ya yang namanya size. Ya. Kenapa ini penting? Ya penting karena di sini ada tekanan ya panjang pendek tinggi rendah bisa kita mainkan di sini ya besar kecil. Kalau ini punya besar kecil nih kalau tinggi rendah sama ini lihat ini kita tinggikan. Ya sa ya tinggi rendahnya juga bisa panjang pendeknya juga bisa. Kalau garis ini panjang pendek seperti tadi tinggal narik saja ya. Jadi ini poin tadi kan sini kalau mau manjangkan tinggal narik sudah kalau mau pendekkan tinggal tarik tahan lepaskan nah, jadi pendek ya jadi mudah sekali ya itu tentang masalah ukuran ya jadi bisa kita pelajari dengan mudah
Kita teruskan, yaitu masalah gelap terang.